Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Mukti Pangestu dengan NIM 060213830092. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan forum berbicara kritis. Forum yang pertama yaitu diskusi panel. Untuk definisi dan tujuan, diskusi panel adalah suatu model diskusi yang membahas suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang dipimpin oleh seorang moderator. Tujuannya untuk memberikan informasi dan fakta baru, membahas suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, untuk jumlah dan karakteristik peserta. Diskusi panel ini terdiri atas panelis, moderator, dan audiens. Panelis biasanya terdiri atas 3-6 orang menyampaikan pendapatnya, dan 1 orang moderator serta hadirin yang berfungsi untuk menyimak, mengajukan pertanyaan, dan juga tanggapan. Peran moderator pada diskusi panel itu berfungsi untuk mengarahkan diskusi, mendorong interaksi antar panelis, dan merangkum poin-poin penting yang disampaikan. Selanjutnya, untuk tingkat formalitas diskusi panel cukup formal dan pelaksanaannya lebih teratur. Untuk hasil yang diharapkan dari diskusi panel yaitu diharapkan menghasilkan sebuah pemahaman yang lebih mendalam pada suatu permasalahan dari pertukaran pendapat para panelis. Nah, untuk forum yang selanjutnya yaitu adalah seminar. Untuk definisi dan tujuan dari seminar adalah suatu bentuk pengajaran akademis baik di sebuah universitas maupun diberikan oleh suatu organisasi komersial atau profesional, bertujuan untuk menjadi wadah bagi para ahli untuk berbagi pengetahuan. Untuk jumlah dan karakteristik peserta dari seminar, terdapat 1 sampai dengan 3 pembicara, 1 moderator, dan peserta yang jumlahnya bisa puluhan hingga ratusan orang, dihadiri oleh para mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat yang tertarik dengan seminar. Nah, selanjutnya untuk peran moderator pada seminar. Moderator di sini berperan untuk mengatur dan membawa acara dan memandu jalannya diskusi. Untuk tingkat formalitas dari seminar sendiri itu bersifat formal hingga semi formal. Untuk hasil yang dikeluarkan dari hasil yang diharapkan oleh seminar dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap topik yang dibahas dan pertukaran gagasan antara narasumber dan peserta. Selanjutnya yaitu forum konferensi. Untuk definisi dan tujuan dari konferensi dapat diartikan sebagai pertemuan untuk bertukar pendapat atau merundingkan sebuah masalah yang nantinya diselesaikan dengan cara musyawarah. Tujuannya adalah untuk tujuan yang berbeda-beda tergantung pada jenis topik yang diangkat. Selanjutnya, jumlah dan karakteristik peserta dari konferensi. Peserta terdiri dari para ahli, perwakilan organisasi, delegasi, serta para pengamat. Jumlah pesertanya tidak terlalu sama, bisa berupa pertemuan kecil dan beberapa orang, atau pada konferensi besar dihadiri oleh ribuan peserta. Untuk peran moderator pada konferensi, perannya berperan sebagai pengatur dan pembawa acara, memandu jalannya diskusi, dan membangun interaksi antara pembicara dan peserta. Untuk hasil yang diharapkan dari untuk tingkat formalitas pada konferensi itu sangat formal. Untuk hasil yang diharapkan dari konferensi diharapkan tercapai suatu kesepakatan atau solusi bersama melalui musyawarah. Forum yang selanjutnya yaitu simposium. Definisi dan tujuan dari simposium. Simposium merupakan pertemuan formal yang menghadirkan beberapa pembicara untuk menyampaikan pandangannya secara singkat mengenai suatu topik yang berkaitan dengan persoalan ilmiah atau problematika pembelajaran. Tujuan utama dari simposium adalah untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan informasi. Selanjutnya, untuk jumlah dan karakteristik peserta pada simposium terdiri atas beberapa narasumber ahli dan audiens yang memiliki minat atau keahlian pada topik yang dibahas. Pembicara menyampaikan berbagai pandangan, sementara audiens dan responden aktif memberikan tanggapan atau kritik. Selanjutnya, peran moderator pada simposium. Di sini berperan untuk membuka acara, menjelaskan tema yang akan dibahas, serta memperkenalkan para pembicara kepada peserta. Untuk tingkat formalitas pada simposium ini
tingkat formalitasnya tinggi. Dan untuk hasil yang diharapkan dari simposium, diharapkan terciptanya pemahaman yang lebih luas dan mendalam bagi audiens mengenai suatu masalah yang dibahas. Selanjutnya yaitu forum kolokvium. Untuk definisi dan tujuannya, forum ilmiah ini diselenggarakan oleh program studi sebagai bagian dari proses tugas akhir. Tujuannya yaitu untuk wadah presentasi dan penyempurnaan proposal penelitian. Untuk jumlah dan karakteristik pesertanya, melibatkan mahasiswa sebagai penyaji materi, dosen pembimbing sebagai pakar, serta mahasiswa lain sebagai audiens yang memiliki bidang studi yang relevan. Ciri utamanya pesertanya adalah interaksi edukatif yang cukup aktif. Untuk peran moderator pada kolokvium, sebagai pemimpin jalannya diskusi dan bertugas membuka dan menutup acara. Selanjutnya untuk tingkat formalitas pada kolokvium, yaitu formal, dan hasil yang diharapkan dari kolokvium yaitu adanya evaluasi kritis untuk penyempurnaan karya ilmiah dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi mahasiswa. Selanjutnya yaitu forum yang terakhir, debat. Untuk definisi dan tujuannya yaitu pertukaran pendapat mengenai suatu hal yang disertai memberikan alasan dan mempertahankan pendapat masing-masing. Tujuan debat ialah untuk melatih keberanian mengemukakan argumen. Jumlah dan karakteristik peserta terdiri dari tim pro, tim kontra, tim netral, moderator, dan juri. Karakteristiknya adalah kemampuan berpikir yang kritis. Untuk peran moderator pada debat yaitu sebagai pengatur jalannya diskusi yang netral dan untuk membuka atau menutup acara. Tingkat formalitas dari debat yaitu formal. Hasil yang diharapkan pada debat ini adalah lahirnya solusi yang matang, kemampuan berpikir yang semakin tajam, serta sikap mental yang berani namun tetap sopan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Baiklah, di sini untuk komponen yang kedua, pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Di sini saya memilih simposium. Untuk alasan saya memilih simposium adalah karena format simposium menurut saya paling sesuai untuk membahas pemanfaatan AI dalam pendidikan tinggi. Di dalam simposium biasanya terdapat beberapa pembicara yang membahas suatu tema yang sama dari sudut pandang berbeda. Dengan cara ini, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh tentang bagaimana AI dapat dimanfaatkan di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu untuk struktur acara yang diusulkan, durasi keseluruhan, jumlah sesi, dan jumlah pembicara. Untuk struktur acaranya sendiri, di sini selama 1 hari dengan durasi 5 sampai dengan 6 jam, diawali dengan pembukaan oleh moderator dan sambutan dari pihak fakultas. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan 3 sesi pemaparan materi dan akan diadakan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah selesai kegiatan kemudian ditutup dengan penyampaian kesimpulan serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Selanjutnya untuk potensi tantangan dalam pelaksanaan dan cara mengatasinya. Salah satu tantangannya adalah perbedaan tingkat pemahaman peserta mengenai AI. Adanya kemungkinan sebagian peserta mungkin kesulitan untuk mengikuti materi yang disampaikan. Untuk mengatasi hal tersebut, panitia dapat memberikan penjelasan singkat mengenai dasar-dasar AI sebelum memasuki pembahasan utama. Yang terakhir yaitu cara mengukur keberhasilan kegiatan tersebut, yaitu keberhasilan simposium dapat dilihat dari berapa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen. Kedua yaitu tanggapan peserta setelah kegiatan selesai, misalnya melalui kuesioner untuk mengetahui pendapat mereka tentang materi yang telah disampaikan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.